Oke, selamat pagi semuanya, seluruh siswa-siswi kelas 12. Masih dengan tutorial CorelDRAW ya, yang akan kita pelajari pagi ini. Jadi benar-benar disimak ya, diingat-ingat bagaimana tutorial yang kalian pelajari pagi ini supaya apa? Nanti ketika ketemu di lab kita bisa langsung praktek. Oke? Nah, ya mohon dipahami. Hari ini kita akan belajar cutting ya, cutting mengcutting atau potong memotong objek dengan objek. Bagaimana caranya? Yuk perhatikan. Nah, ini contohnya kita tambahkan aja objek yang simple ya. Ada peta, saya tahan kontrol supaya dia benar-benar peta. Oke, ada bulat juga, saya tahan kontrol supaya benar-benar dia bulat. Oke. Nah, jadi kalau misalnya saya seleksi semuanya ini. Nah, bisa dilihat properti di bagian atas ini akan berubah ya. Di sini ada weld, ada trim, ada intersect. Nah, sebenarnya banyak, ada simplify, from minus back, back minus font, sama create boundary. Nah, cuman ini yang kita pelajari hanya 3 saja. Yang paling penting dan yang paling sering Bapak pakai untuk mendesain di CorelDRAW itu hanya 3 saja. Ini paling penting. Oke. Nah, ini harus benar-benar kalian tahu bagaimana penggunaannya. Nah, untuk apa nanti gambarnya? Ada contohnya, ya. Oke. Nah, jadi ada bulat, ada peta, ya kan? Nah, saya ingin memotong si peta dengan bulat. Jadi bulat ini saya jadikan alat potong. Oke. Nah, contoh seperti ini. Saya ingin memotong pinggirannya ini berbentuk bulat. Jadi seperti ini. Nah, seperti ada keju ya yang tergigit sedikit. Oke, paham ya? Nah, jadi nanti petanya akan tersisa seperti ini. Oke. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana cara si bulat bisa memotong si peta? Perhatikan. Nah, jadi saya select dulu misalnya 2 ya. Saya jelaskan dulu apa fungsi weld, trim, sama intersect. Oke. Nah, weld ini gunanya untuk menggabungkan kedua objek ya. Bisa dilihat keterangannya, combine object into a single curve object with a single fill and outline. Oke. Jadi menggabungkan kedua objek yang diseleksi atau semua objek yang diseleksi. Oke. Nah, yang kedua ada trim. Trim ini gunanya untuk memotong objek. Ya, memotong objek dengan objek yang kayak Bapak bilang tadi ya, bisa jadi bulat motong peta atau petanya yang motong bulat. Kemudian intersect ini untuk mengambil objek perpotongan. Oke, jadi kalau kita pakai menu yang ini, maka akan didapatlah satu objek baru yang tengah-tengah ini. Hasil dari ketemuan dia dalam memotong. Nah, gitu ya. Nah, kita praktikkan dulu yang pertama, ada weld ya atau welding. Weld ini kalau di bahasa Indonesia kan dia las ya. Ngelas itu artinya welding. Artinya menyatukan dua objek kan gitu kan. Nah, mana tahu ada perasaan yang mau di welding juga ya. Nah, contohnya kayak gitu. Oke, nah bisa dilihat di sini. Saya ingin menggabungkan peta dan bulat menjadi satu objek baru ya. Saya besarkan dikit. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, saya tinggal seleksi aja. Udah menyatu semua, saya tinggal klik weld. Oke, maka akan menjadi objek baru dengan bentuk seperti ini. Oke, paham ya? Itu fungsi welding. Nah, banyak sekali objek yang bisa disatukan. Misalnya saya buat seperti ini. Ya, kemudian saya tambahkan sini ya. Untuk menduplikasi atau mengcopy objek, copy paste nggak perlu CV ya. Langsung klik objeknya, Ctrl D atau Ctrl D. Nah, ini saya gabungkan seperti ini, mungkin akan menjadi satu objek baru ya. Tinggal di select aja, langsung klik weld. Oke. Nah, mudah dipahami ya. Itu fungsi welding. Oke. Nah, bisa juga kita menggambar seperti ini. Ya, jadi menggambar awan akan sangat mudah. Tinggal tambahkan bulat. Oke. Nah, langsung di blok aja karena kita mau ambil pinggir-pinggirnya aja. Ya, jadi kalau digabungkan seperti ini, nah, akan menjadi satu bentuk awan. Oke? Paham ya? Tinggal diwarnai aja, klik mau warna apa, warna biru mungkin. Awan hitam ya kan? Tinggal dibentuk seperti itu aja. Oke?
Paham ya? Nah, itu fungsi dari welding. Nah, ini contoh satu karya kita. Oke, ada peta dan bulat lagi. Ya, ini tadi contoh welding ya. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen langsung di YouTube-nya. Nah, yang kedua, selain fungsi weld tadi, kita akan membuat satu fungsi trim. Trim ini gunanya untuk memotong. Nah, kalau ada dua objek, dia bisa memotong satu sama lain. Oke. Nah, contohnya si bulat ingin memotong si peta. Jadi saya tinggal taruh aja mau potong di mana, misal seperti ini. Ya. Jadi yang pertama diselect berfungsi sebagai pisau atau pemotong. Ya, jadi misalnya gini, saya select dulu yang bulat, tahan shift, kemudian klik yang peta. Maka yang pertama diselect tadi kan yang bulat ya. Nah, maka bulat akan memotong peta. Ya, jadi klik bulat memotong peta. Ya, supaya dia bisa terselect dua-duanya, tahan shift ya kan, tombol shift. Bulat memotong peta. Tekan trim. Nah, maka akan jadi seperti ini. Oke, mudah dipahami ya. Nah, bagaimana kalau si peta ingin memotong bulat? Maka pertama si peta dulu yang diklik. Ya, klik peta, tahan shift, memotong si bulat. Oke, sambil ditahan shift-nya biar bisa, kalau shift nggak ditekan kan dia pilih salah satu. Nah, kita mau select dua-dua, maka ditahan tombol shift. Nah, klik petanya ya kan, tahan tombol shift baru klik lagi bulat. Si peta akan memotong si bulat. Nah, seperti ini. Ya, saya rasa gampang sekali ya. Contohnya kita ingin membuat satu bulan sabit. Tahu bulan sabit ya? Nah, seperti ini. Kita kan mau ngambil ininya. Ya kan? Yang di sini. Ini nah, ini kan bulan sabit kan? Nah, maka lingkaran besar akan memotong lingkaran kecil, ya kan? Nah, klik dulu lingkaran besar, tahan shift, klik lingkaran kecil, kita klik trim. Maka jadi satu objek baru berbentuk bulan sabit. Ya, Bapak rasa kalian sudah paham sekali. Oke? Nah, jangan lupa diingat-ingat ya, ditonton terus, apalagi nanti sebelum masuk tonton aja biar kita bisa langsung praktek pada saat praktikum. Jadi nggak banyak kali cincong di dalam lab, ya kan? Nah, langsung bisa praktek, langsung bisa tes. Oke, nah ini hasil karya kita kasih warna kuning lah ya untuk bulan sabit. Nah, kemudian kita mau tes yang satu lagi ya. Nah, kali ini mungkin kita bulat dan bulat ya, biar ini dia. Ini Ctrl D untuk mengcopy. Nah, seperti ini. Oke, kita mau ambil titik potongnya ini, yang ini. Atau mungkin seperti ini ya, kita mau gambar mata. Jadi kan bentuknya kan gini kan. Nah, kita mau ambil titik perpotongan. Nah, kalau di perpotongan nggak perlu select satu-satu ya, karena bisa juga diselect dua-dua. Jadi select satu-satu tadi khusus untuk yang potong-memotong aja, untuk menentukan mana pisaunya, mana yang berperan sebagai objek. Oke, nah kita mau ambil titik potong ini, maka kita gunakan intersect. Ya, membuat satu objek baru dengan yang diambil dari hasil potongan, titik temu potongannya. Oke, paham ya? Nah, jadi dengan seperti ini, kalau kita buat di sini intersect, maka akan muncul satu objek baru hasil dari perpotongannya. Saya geser dulu. Nah, ini dia hasil perpotongannya. Oke, saya kasih warna putih, abu-abu ya. Putih aja lah ya. Oke, nah itu dia hasil perpotongannya. Tinggal kita tambahkan bulat sedikit. Ya kan di sini. Saya kasih geser ke tengah, saya kasih warna hitam, maka jadilah gambar mata. Oke, paham ya? Gampang ya? Gampang sekali kan? Nah, ada 3 objek tadi, ya kan? Ada apa tadi? Ada weld, gunanya untuk menggabungkan semua objek. Ada trim, gunanya untuk memotong objek, ya. Objek satu memotong objek yang lain. Dan ada intersect yang bisa digunakan untuk mengambil atau membuat satu objek hasil dari perpotongan. Oke, nah silakan dipelajari, diingat-ingat ya. Oh ini fungsi weld, oh ini fungsi trim, oh ini fungsi intersect. Supaya nanti ketika di praktikum, ketika di lab ya kita praktikum bisa langsung praktek tanpa harus Bapak jelaskan lagi buang-buang waktu. Oke, nah terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan dipahami, mudah-mudahan diingat-ingat ya. Kalau ada
Corel Draw-nya di rumah bisa dipraktekkan sendiri. Oke, terima kasih. Sampai jumpa tutorial minggu depan dan sampai jumpa bulan depan di lab.